Tinggal dan hidup bersama di pondok pesantren adalah suatu hal yang sangat bermakna bagi santri-santri. Apalagi di sana, santri-santri bisa belajar tentang ilmu agama dan ilmu sosial bermasyarakat. Namun, dengan adanya situasi pandemi seperti saat ini, harusnya setiap pondok pesantren pun harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 supaya keluarga besar pondok pesantren mulai dari santri, dewan asatid, pengasuh selalu terjaga dari penularan COVID-19. Selama masa pandemi COVID, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren tetap dilaksanakan. Namun, tetap mengikuti protokol COVID-19 seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam rangka ikhtiar Pondok Pesantren Darul Hikmah, saya sebagai pengasuh dalam rangka menanggulangi COVID, kami membentuk tim Satgas COVID tingkat Pondok Pesantren. Kami juga mendukung program Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar, yaitu program Jaga Tonggo. Semoga dengan tim COVID di Pondok Pesantren Darul Hikmah, kami semua pengurus, santri, dan kru pondok pesantren terhindar dari COVID atas berkat pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan Jogo Santri kita upayakan santri-santri tetap sehat dan lingkungan pondok tetap terjaga. Hidup adalah tentang perubahan. Banyak hal yang berubah dalam kehidupan, seperti halnya kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Hidup adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Seperti itulah hidup yang akan kujalani. Melangkah untuk lebih baik. Disinilah awal langkahku menuju kebaikan itu. Tempat yang sederhana,
namun mengajarkan banyak makna. Di pondok pesantren Darussalam inilah aku menjalani kehidupanku, menimba ilmu dan berbagi ilmu. Namaku Harisatur Rahma, santri putri Pondok Pesantren Darussalam Adikarso, Kebumen. Aku berasal dari Kalimantan Selatan. Selain menjadi santri, aku juga mengamalkan ilmu yang telah aku peroleh dan mengajarkannya. Namun, di tahun ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, proses pembelajaran mengaji di pondok pesantren harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dikarenakan di tahun ini ada wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Protokol kesehatan yang dianjurkan adalah memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak atau social distancing. Banyak ilmu yang kita peroleh di tempat ini. Tak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu yang mampu membawa kita untuk menjadi santri yang kreatif dan inovatif. Menjadi santri yang berwawasan luas akan ilmu agama dan juga pengetahuan umum. Ilmu yang nantinya kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan diri kita dan juga orang lain. Tak salah jika kita memilih menjadi santri, karena santrilah negeri ini aman, dengan santrilah negeri ini damai, karena santri untuk negeri, santri sehat, Indonesia kuat. Selamat Hari Santri Nasional 2020. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, al-alim wal ulama, Bapak Yai dan Ibu Nyai dimanapun berada. Hadratal muhtaram, Dewan Juri Perlombaan Dai dalam rangka Hari Santri Nasional 2020. Wala ansa rekan-rekan santri Nusantara yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka walaupun dengan perantara. Semoga penyambutan Hari Santri Nasional 2020 kita senantiasa berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiina wa Rasulna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina lambaika ya madallana wahdana sallu ala Muhammad. Dewan juri yang terhormat, hadirin hadirat rahimahullah, perkenankanlah saya akan menyampaikan tausiah dengan mengusung tema Santri Nusantara untuk Indonesia Jaya. Santri, satu kata sederhana yang penuh makna. Santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mulia. Karena apa? Karena santri adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu Allah. Karena santri adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Karena apa? Karena orang-orang yang berilmu, mereka selalu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana miliknya sendiri, mana milik orang lain, mana uang rakyat, mana uang pejabat, mana waktunya sholat, dan mana waktunya ngelayat. Orang-orang yang berilmu, mereka selalu bisa mengaplikasikan ilmunya dalam setiap kondisi, baik ketika lapang maupun sempit, baik ketika kaya maupun miskin, baik ketika suka maupun duka. Hadirin hadirat rahimakumullah, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani berkata dalam maqalahnya Nazam Al-Fiyah Ibn Malik, Ar-Rif'ah fil ilmi, keluhuran terdapat dalam ilmu, sehingga keluhuran manusia tergantung dari seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimilikinya, dan keluhuran suatu bangsa tergantung dari seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduknya. Oleh karena itu, semakin banyak orang-orang yang berilmu dalam suatu negara, maka semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk maju dan jaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah titik di mana santri adalah harapan besar masyarakat, di mana para intelek kekurangan akhlak, di mana para pejabat merugikan hak rakyat. Di sini santri hadir dengan pengamalan ilmu dan ketaatan dalam sebuah negara yang butuh tak hanya orang-orang yang cerdas intelektual, tetapi juga cakap dalam adab dan unggul dalam moral. Santri adalah harapan untuk bisa mengayomi negeri dan menjaga keutuhan NKRI. Hadirin hadirat rahimakumullah, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani berkata pula dalam maqalahnya Ad-Darajah fit Ta'ah, derajat ada pada ketaatan. Sebagai seorang santri yang ketika di pesantren tidak hanya dididik untuk mengaji, tetapi juga mengabdi, maka tentulah santri harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai khidmah kepada umat dengan lillah. Mereka para santri tidak akan pernah tumbang kala dicaci, tidak akan pernah terbang hanya karena dipuji, tidak akan pernah marah kala dimaki, tidak akan frustasi tanpa gaji, karena mereka tahu yang mereka makan adalah nasi, bukan dasi ataupun kursi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, tak lain karena ulah manusia itu sendiri. Manusia tidak mungkin berada dalam kerusakan apabila mereka memegang ilmu agama. Apabila seorang santri sebagai orang-orang yang berilmu hanya diam dan membatu, tidak ikut tampil untuk membangun negeri, maka bukan suatu hal yang mustahil apabila keutuhan NKRI ini terancam. Marilah rekan-rekan santri Nusantara bersama kita membangun negeri dan menjaga keutuhan NKRI. Tebarkanlah kedamaian agar kita hidup dalam keharmonisan. Apabila pemimpin sudah mengamalkan sidik, amanah, tabligh dan fatonah, rakyat sudah tak pernah berkeluh kesah dan beradu salah, maka terciptalah suatu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, 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 ayo ngaji dan patuh kiai. Ayo santri, 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 ayo ngaji dan patuh kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah
hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh santriku sungkem mring para guru jaluk tambah ilmu ojo nakal tansah bekti sesuk gede dadi priyayi kang mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin hadirat dalam. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 142 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah Subhanahu wa taala siapakah di antara kamu orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang bersabar atas segala ujian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Meraih suatu kemerdekaan tentu tidak hanya dititik beratkan kepada agresi militer, kepolisian, bahkan pemerintahan. Akan tetapi sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 menyebutkan bahwa membela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini tidak terkecuali para kiai dan para santri. Dibuktikannya pada tanggal 22 Oktober 1945 di mana para kiai, para santri bersatu padu melawan penjajah, tidak lain dan tidak bukan demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya Indonesia mampu menggelarkan sebuah kata merdeka, merdeka, merdeka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semakin pesatnya perkembangan zaman, semakin canggihnya teknologi, ternyata di sisi lain telah membuat kemerosotan moral nasionalisme terhadap pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Dibuktikannya masih ada para pemuda-pemuda kita disuruh ngaji malah main PUBG, disuruh belajar malah mabar, disuruh berangkat pengajian malah tokokan. Giliran ada dangdutan sama tontonan, belum juga disuruh, sudah pada berangkat duluan. Astaghfirullahaladzim. Lantas, apakah ini pemuda-pemuda yang diharapkan bangsa hadirin? Padahal di tangan pemuda-pemuda inilah hidup dan matinya suatu bangsa. Sebagaimana Ali Mustafa Al-Ghalayani berkata, Inna fi yadi syubani amral ummah wa fi aqdamiya hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda-pemuda inilah urusannya umat, dan di kaki-kaki para pemuda-pemuda inilah terdapat kehidupannya umat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lantas siapa yang mampu mengemban amanah begitu besar ini hadirin? Yakni tidak lain dan tidak bukan para kiai dan para santri. Di mana para kiai adalah sosok pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Sedangkan santri adalah didikan para pak yai yang sudah terdidik baik lahir maupun batin. Profesor Habibur Rahman menyebutkan bahwa santri terbagi menjadi dua. Terbagi jadi berapa hadirin? Dua.
Santri yang pertama adalah santri sawabit, yakni santri yang tidak akan pernah berubah dari zaman ke zaman, baik dari akidah, keimanan, ibadah, dan juga kegiatan-kegiatan aktivitas keagamaan lainnya. Dan yang kedua adalah santri mutaghayyirat, adalah santri yang mengikuti perkembangan zaman yang melek terhadap teknologi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, sekarang ini hadirin, santri-santri milenial harus dituntut tidak hanya bisa mengaji, tidak hanya bisa menghafal kitab ngimriti, ngi'lali atau mengirobi, akan tetapi santri harus melek terhadap teknologi dengan berlandaskan sebuah konsep al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Betul apa? Betul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lantas, apa peran santri di era milenial ini hadirin? Yakni 3P. Apa hadirin? 3P. P yang pertama adalah santri sebagai penjaga konsep keilmuan Islam, di mana para santri harus menumbuhkan rasa keinginan tahuan terhadap suatu ilmu. Dengan cara apa hadirin? Yakni dengan memperbanyak literasi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha menciptakan. Dan di dalam kitab Nasaihul Ibad, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hidupnya suatu pemuda yakni dengan ilmu dan juga takwa. P yang kedua adalah santri sebagai penjaga etika dan moralitas suatu bangsa. Karena tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah diutus ke bumi tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sedangkan di dalam kitab Ta'limut Ta'alim dijelaskan, inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya budi pekerti yang luhur merupakan cerminan bagi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa yang angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan P yang ketiga adalah santri sebagai penjaga NKRI. Santri sekarang ini harus dituntut mampu meninggikan sebuah wawasan kebangsaan. Karena tidak lain dan tidak bukan hubbul waton minal iman. Mencintai negara merupakan bagian dari keimanan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu hadirin, sebagai santri milenial yang beriman, kita harus cinta ilmu, cinta para kiai, dan cinta NKRI dengan selalu membingkainya dengan budi pekerti yang tinggi. Jreng jreng jreng. Ayo santri, yuk jaga NKRI dengan teknologi dan bimbingan Pak Yai. Jadi santri jiwa Qur'ani, jadi santri jiwa NKRI, jadi santri harus nere Pak Yai dan Ibu Nyai. Jreng jreng jreng. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah angun, penek no blimbing kui, lunyu penek no kanggo mbasuh dodo tiro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana,
yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Musabaqah Santri 2020 dan yang saya banggakan peserta lomba Musabaqah Santri 2020. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada beliau, sang revolusioner abadan, sang pemersatu umat yang tak lain ialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu merupakan pangkal kemajuan dari agama dan bangsa. Tidak ada peradaban besar di dunia ini tanpa diawali dengan ilmu. Peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban Arab, peradaban Cina, dan yang terakhir peradaban Barat, semua itu berangkat dari sebuah proporsi bahwa ilmu merupakan lokomotif utama dari kemajuan peradaban mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Menurut Kiai Hashim, orang-orang yang diangkat derajatnya ialah orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Makna ilmu di sini adalah ilmu yang membawa kebajikan dan kemaslahatan. Dalam ayat tersebut kita ketahui, iman dan ilmu adalah dua hal yang sama mulia. Beriman tanpa berilmu, berilmu tanpa beriman tidaklah sempurna. Maka kita perlukan perpaduan antara keduanya, iman dan ilmu. Sahabat dimanapun Anda berada, pesantren merupakan pendidikan keagamaan di tanah air yang secara tegas memilih gabungan antara iman dan ilmu dalam melahirkan generasi muda muslim unggulan yang mana para santrinya diajarkan berbagai bidang yang berkaitan dengan iman dan ilmu. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, yang mana santri tidak cukup jika hanya belajar dalam suatu bidang keagamaan. Maka pesantren masa kini, pesantren modern telah membuka pembelajaran umum guna menciptakan generasi muda dan santri yang berintelektual, kuat dan tangguh dalam memberantas tindak kejahatan dan kecurangan. Yang perlu kalian tahu bahwasanya santri adalah cakrawala bangsa dalam mengedepankan akhlak dalam bertindak. Maka kalian santriwan dan santri putri, gunakanlah ilmu kalian sebaik mungkin dan tebarkanlah kemanfaatan kepada orang lain. Zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, dan tantangan zaman pun tidak diragukan lagi. Berita yang banyak terombang-ambing sana-sini mengakibatkan keresahan, kekhawatiran, dan adu domba antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, yang sering kita sebut dengan berita hoax. Maka peran pemuda Indonesia, khususnya para santri, untuk lebih berhati-hati, cerdik dalam menerima konten yang berkualitas di media sosial. Tingkatkan literasi bermedia, karena dengan membaca adalah suatu modal yang utama untuk kita teliti apakah konten itu bersumber dari yang baik atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Karena para pemuda, khususnya para santri, merupakan agent of change, di mana suatu perubahan bisa terjadi di tangan pemuda. Teringat kata-kata Insinyur Soekarno, "Berilah aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Betapa dahsyat peran pemuda bagi bangsa. Pemuda di sini adalah pemuda yang berpikiran positif, berprestasi, memiliki imajinasi, kreasi, dan inovasi yang mana semangatnya masih berdebar-debar dalam dada generasi muda. Maka kita sebagai generasi muda, mari kita menjadi agent of change dalam perubahan bangsa ini.
Salam pemuda, santri sehat, Indonesia kuat. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.